Belajar dengan Imam Malik di kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saat-saat yang paling indah dalam perjalanan hidup Imam Syafi'i. Namun begitu, tak semua yang diajarkan gurunya ia telan mentah-mentah sebelum mendiskusikannya. Maka tak heran perdebatan antara guru dan murid selalu terjadi di majelis ilmu Imam Malik. Hingga di tahun ke-20 masa pembelajarannya, Imam Malik menghembuskan nafas terakhirnya. Syafi'i begitu sedih kehilangan pelita ilmunya. Tak mau berlarut dalam kesedihan, Syafi'i kemudian memutuskan untuk melanjutkan pengembaraan ilmunya. Ia mulai berkelana ke negeri-negeri Islam untuk belajar dan berdiskusi dengan para ulama. Di negeri Yaman, takdir membawa Syafi'i masuk ke dalam ranah politik. Namun bukan keberhasilan yang ia dapat. Asy-Syafi'i justru terseret ke dalam lembah fitnah yang nyaris saja merenggut nyawanya. Khudu, idribu 'unuqa. Wa ayna rahmatullahi allati wa'adtani biha? Ma wa'adtuka bi shay'. Laqad radadta 'alayya at-tahiyyah wa qult wa 'alaykumussalam wa rahmatullah. Wa awwalu rahmatillah alla ta'khudhani fi sa'ati ghadab. Fitnah yang menimpa Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah saat itu ada pemimpin di Yaman yang tentu pemimpin Yaman ada di bawah kepemimpinan tertinggi di Baghdad yang saat itu sudah dipimpin oleh khalifah sangat adil yaitu Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala di Baghdad, ibu kotanya. Tapi Yaman saat itu kebagian pemimpin yang disebut kurang baik orangnya, sampai kemudian dia mudah sekali menerima isu. Bahkan kemudian dia menuduh Asy-Syafi'i terlibat bersama 9 orang yang lain dituduh terlibat di dalam rencana pemberontakan atas nama Alawiyin istilahnya, yaitu mereka yang mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka ditangkaplah semua orang itu termasuk Asy-Syafi'i. Bayangkan ahli ilmu masuk ke dunia politik di nasib yang harus diterima. Padahal seharusnya dia mulia dengan itu. Tapi inilah dunia kepemimpinan. Tidak semua orang layak masuk ke dalamnya. Maka dibawalah mereka semua ke Baghdad. Dari Yaman jauh-jauh dibawa menghadap sampai ke Irak, ke pusat ibu kota. Dan diputuskan bahwa semua yang ditangkap itu kecuali Syafi'i dibunuh. Jadi nyaris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal dalam keadaan dizalimi. Tapi mengapa Asy-Syafi'i tidak dibunuh? Karena jangan salah bahwa Harun ar-Rasyid memiliki ulama besar, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah langsung, yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini ulama besar, ulama Rabbani, ulama yang membimbing negara, mengantarkan negara menuju kebaikannya, yang memberikan ilmu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mengawal kepemimpinan dia. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menguji semua orang itu termasuk Asy-Syafi'i. Dan Asy-Syafi'i begitu diuji, kemudian Muhammad bin Hasan mengatakan, adapun yang ini tidak ikut-ikutan dengan yang itu. Yang ini justru aku melihat adalah seorang ahli ilmu yang diuji. Dan tentu ulama besar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala saat itu. Nah, setelah itulah maka Asy-Syafi'i kemudian di Baghdad justru mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan inilah yang mengakhiri petualangan seorang Asy-Syafi'i di dunia kepemimpinan. Kurang lebih sekitar 5 tahun lamanya Asy-Syafi'i masuk ke wilayah kepemimpinan, berakhir dengan fitnah yang menimpa dirinya. Maka ambillah pelajaran ini. Wahai para ahli ilmu, ambillah pelajaran ini, bahwa ada wilayah seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang ulama besar, tulus, ikhlas, kokoh, tidak bisa disuap, dia terus menyuarakan kebenaran, mendampingi pemimpin dengan cara yang benar sesuai dengan ilmu syariat ini. Atau ketika seperti Asy-Syafi'i, ahli ilmu tetapi berujung bukan pada kebaikan malah fitnah menimpa dirinya, maka dia segera memutuskan dalam hidupnya dia mundur dari kepemimpinan itu. Dia kembali kepada ilmu. Beruntung, saat ia hijrah ke Irak, Syafi'i bertemu dengan ulama besar Asy-Syaibani, seorang ulama pendamping Khalifah Harun ar-Rasyid. Kepadanya,
Imam Syafi'i berguru. Dan di saat itulah nama Syafi'i semakin dikenal. Ia bahkan dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan kerap diundang ke istana oleh sang Khalifah untuk mendiskusikan ilmu. Di pusat ibu kota, negeri Irak, Syafi'i terus mendalami ilmu. Di negeri ini, Syafi'i tercatat mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan ahli logika. Mazhab yang berbeda dengan Imam Malik yang ia pelajari saat di Madinah. Di Baghdad, seorang Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sesungguhnya telah menjadi ulama besar, membawa pemikiran-pemikiran ilmu Mekah dan Madinah. Makkah dan Madinah, terutama di Madinah yang pemimpin ulama terbesar saat itu adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikenal sebagai madrasah ahli hadis. Jadi madrasahnya ahli hadis. Kemudian itu kubu, satu kutub ilmu Islam saat itu, ilmu syariat Islam. Ada satu lagi kutub yang lain, dan ini dua kutub yang terlihat berseberangan. Berseberangan dalam makna ada cukup banyak yang harus didialogkan karena ada perbedaan pendapat. Bukan pertikaian, tapi perbedaan pendapat. Yang kutub yang kedua adalah di Irak, terutama di kota Kufah, di mana Kufah dulu adalah merupakan tempatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan madrasah ahli ra'i, itu madrasahnya ahli logika. Bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak suka hadis Nabi, bukan, jangan salah paham. Karena saat itu Kufah menjadi kota Islam yang hadis Nabi sangat sulit, hadis sahih masuk ke sana. Yang ada adalah kota yang sangat keruh hadisnya. Maka dari itulah kemudian Asy-Syafi'i kali ini belajar dari muridnya langsung Imam Abu Hanifah. Itu artinya Asy-Syafi'i telah menguasai ilmunya madrasah ahli ra'i, ahli hadis, dan kemudian kali ini dia pun akan menguasai ilmunya madrasah ahli logika. Dan hasilnya adalah Asy-Syafi'i. Maka dari itu Asy-Syafi'i oleh para ulama disebut sebagai orang yang mempertemukan, yang menggabungkan antara dua kutub ilmu yang sangat luar biasa dua-duanya, yaitu ahli hadis dengan kemampuan hadis yang dalam, menguasai riwayat hadis, dan kemampuan logika, melogikakan sesuatu, memikirkan, istimbat, mengambil kesimpulan, dan bertemu itu semua dalam diri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kehausan Asy-Syafi'i terhadap ilmu membuatnya menjadi semakin dikenal masyarakat karena kecerdasannya. Hingga seorang pemuda cerdas pun datang padanya untuk mendiskusikan ilmu dengan Syafi'i. Dialah Ahmad bin Hambal yang kemudian dikenal dengan Imam Ahmad. Pemahaman ilmu yang dimiliki Syafi'i mengundang kekaguman dari Ahmad bin Hambal. Suatu hari Imam Syafi'i sebagai guru bermain ke rumah muridnya, itu Imam Ahmad. Perlu diketahui Imam Ahmad memiliki beberapa anak, ada yang laki, ada yang perempuan. Karena terlalu sering Imam Ahmad menyebut-nyebut nama sang guru yaitu Imam Syafi'i, maka anak perempuan Imam Ahmad sangat penasaran terhadap Syafi'i. Dia mau melihat sesoleh apa, setinggi apa ilmunya. Dia mau lihat, mumpung bermain ke rumah Imam Ahmad, ke rumah ayahnya. Ketika sampai, kemudian sang anak terus, sang putri Imam Ahmad terus mengawasi gerak-gerik Syafi'i. Disediakanlah air, saat itu sudah malam, disediakan air. Air itu digunakan untuk wudhu ketika tahajud nanti. Karena padang pasir tentu, jadi perlu air disediakan untuk berwudhu kalau nanti mau qiyamul lail. Dan putrinya Imam Ahmad terus mengawasi. Ternyata air tidak dipakai untuk berwudhu, berarti tidak qiyamul lail. Kemudian tidak juga terdengar membaca Al-Quran Karim. Maka sang putri mulai protes pada ayahnya di pagi hari. Ayah begitu memuji dia, begitu mengagumi dia, ternyata jangankan dengan ayah, dengan saya lebih soleh saya. Saya tidak lihat dia qiyamul lail malam hari, saya tidak melihat dia membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad datang ke Syafi'i menjelang subuh itu, kemudian bertanya, dan ternyata dijumpai Asy-Syafi'i belum tidur. Kemudian ditanya, wahai guru, wahai Syafi'i, anak putri saya bertanya tentang apa yang kau lakukan, mengapa tidak qiyamul lail, mengapa tidak membaca Al-Quran. Jawaban Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmuwan besar.
orang yang mengerti tentang ilmu. Beliau mengatakan, tadi malam ketika saya mau tidur, tiba-tiba terlintas di kepala saya hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW melewati seorang anak kecil yang ini adalah merupakan anaknya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang bernama Abu Umair. Abu Umair punya burung kecil, burung mainannya, yang burung itu sakit kemudian mati. Nabi melewati, Nabi berkata, "Ya Abu Umair, ma fa'alan Nuwair." Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu? Karena mukanya sedih dan anak itu mengatakan meninggal, mati ya Rasulullah, dengan muka sedihnya. Hadis ini sangat pendek. Ini yang semalam melintas di kepala saya, kata Syafi'i. Kemudian saya pikirkan, apa hikmah di balik hadis yang singkat ini? Dan ternyata saya sampai pada 70 poin. Silahkan berpikir, mampukah kita sampai, jangan 70, 10 poin saja. Kemudian Syafi'i berkata, bukankah ketika saya melakukan pengkajian terhadap hadis ini, mendapatkan 70 poin, lebih manfaat dibandingkan saya qiyamul lail untuk diri saya sendiri dan baca Al-Quran untuk diri saya sendiri. Dan benar kata Syafi'i. Makanya Syafi'i rahimahullah termasuk yang mengatakan bahwa ilmu itu lebih baik dibandingkan sholat sunnah. Kekayaan ilmu yang dimiliki Syafi'i tiada sedikit pun ia gunakan untuk mempertentangkan ilmu-ilmu yang ia pelajari. Ia menyerap semua ilmu dari Imam Malik serta mempelajari mazhab Imam Hanafi. Di saat itu pula ia berkesempatan berbagi ilmu dengan Imam Ahmad. Dengan demikian, Imam Syafi'i memiliki hubungan langsung secara harmonis dengan imam-imam mazhab lainnya. Bahkan hubungan guru murid yang saling menghormati dan menghargai. Berhasil menyerap ilmu yang luar biasa luas dari berbagai sumber, Imam Syafi'i semakin bersinar. Fatwa-fatwanya didengar dan banyak diikuti masyarakat. Imam Syafi'i mulai menghasilkan banyak karya. Karya-karyanya menjadi panduan utama untuk masalah fikih bagi para ulama. Disinilah kemudian Asy-Syafi'i mulai membuat karya-karya. Karya tulisnya sungguh sangat luar biasa. Para ulama mengatakan puluhan karya besar yang bukan sekedar karya, tetapi ada ilmu-ilmu penting yang pertama kali membuat adalah Asy-Syafi'i. Di antaranya ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh, ilmu sangat penting dalam fikih itu. Yang tanpa itu seorang ulama tidak bisa memutuskan sebuah permasalahan fikih. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang pertama kali membuatnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam ilmu hadis beliau juga memiliki beberapa poin yang itu juga dikenalkan oleh pertama kali oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu yang luar biasa, karya besarnya, ilmu-ilmunya dan seterusnya. Dan karena itulah, karena ijtihad beliau, ilmu besar beliau, kemudian fatwa-fatwa beliau itulah, maka kemudian muncul berikutnya nanti yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Tetapi perlu diketahui bahwa ini pelajaran buat kita sebagai orang Indonesia yang mengklaim madhabnya adalah Syafi'i. Imam Syafi'i dengan semua kebesarannya itu beliau mengatakan bahwa idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau sahih sebuah hadis, kalian jumpai sebuah hadis sahih, maka itu madhab saya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan idza sahhal hadits, kalau ada sebuah hadis yang sahih, maka buanglah pendapatku, benturkan ke tembok. Buang jauh-jauh pendapatku itu. Maka suatu saat Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi adalah ulama yang jaraknya 5 abad setelah Imam Syafi'i kurang lebih, dan Imam Nawawi rahimahullah taala adalah salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Di mana suatu hari Imam Nawawi rahimahullah taala berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Ketika membaca pendapat Imam Syafi'i, kemudian beliau berbeda pendapat. Di satulah Nawawi mengatakan, karena ini ada hadis yang sahih, maka ini juga sebenarnya mazhabnya Syafi'i, walaupun sebenarnya berbeda. Nah, karena tadi kaidahnya adalah bahwa Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan tidak semua pendapatku benar. Jadi beliau tidak pernah mengajari siapapun pengikutnya untuk memiliki fanatisme gelap, fanatisme buta, tidak ada itu. Yang ada adalah ukurlah dengan Quran, ukurlah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar, yang sahih, maka itulah yang aku ikuti. Adapun pendapatnya mungkin benar, mungkin salah. Nama Syafi'i mulai dikenal di seluruh penjuru negeri muslimin. Namun, ia tak selamanya mendapat respon positif dari masyarakatnya. Tak
jarang ia mendapat penolakan dari golongan-golongan fanatis dan penguasa yang tidak menerima ijtihadnya. Namun Syafi'i tetap teguh pada pendiriannya. Kecintaan Imam Syafi'i terhadap ilmu begitu mendalam. Dimanapun ia mendengar ulama yang memiliki ilmu yang berbeda, pasti ia mempelajarinya. Maka pada tahun 199 Hijriah, saat mendengar seorang ulama besar dari suku Koptik Mesir, Imam Al-Lais, memiliki pandangan berbeda dari para ahli fikih lain, Imam Syafi'i segera berangkat ke Mesir. Sayang, Imam Al-Lais sudah tiada. Bahkan tidak ada peninggalan catatan dari murid-muridnya. Selama 6 tahun tinggal di Mesir, Imam Syafi'i menjadi panutan, berhasil menelurkan fatwa-fatwa brilian yang berbeda dengan fatwa-fatwanya di Baghdad. Fatwa-fatwa di Mesir inilah yang kemudian dikenal dengan fatwa baru, sedangkan fatwa di Irak disebut fatwa lama. Mengajar di Masjid Amr bin As di Kairo dan merevisi kembali kitab Ar-Risalah, kitab yang kemudian menjadi rujukan ilmu hukum Islam hingga saat ini. Indonesia ini negeri besar yang diharapkan dunia Islam hari ini, sungguhnya dengan masyarakat terbesar di dunia, sebagai negeri dengan masyarakat muslim terbesar, yang secara madhab pun dikenal sejak zaman dahulu. Kalau kita buka catatan perjalanannya Ibnu Battuta, saat masuk ke wilayah Aceh, kita akan menjumpai bahwa Ibnu Battuta menceritakan bahwa pemimpin dan masyarakat di Nusantara saat itu belajar madhab Syafi'i. Sampai hari ini kita menyebut kita bermadhab Syafi'i. Tapi sayangnya adalah bahwa ternyata kita kurang serius atau mungkin tidak serius belajar tentang madhab Syafi'i yang secara ilmu sungguh sangat luar biasa, ilmu yang sangat mengagumkan itu. Kita hanya mengklaim. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya Imam Syafi'i malah tidak suka. Kalau Imam Syafi'i hidup hari ini, beliau malah tidak suka melihat bahwa ini yang sudah beliau nyatakan tidak benar malah dilakukan di negeri ini. Tapi sayangnya ketika kita mengklaim mazhab Syafi'i, itu ternyata di sebagian kita hanya digunakan sebagai alat untuk bertikai, untuk mengatakan bahwa kita mazhab Syafi'i. Kemudian kita selalu mengatakan bahwa kita mazhab Syafi'i, mungkin ada mazhabnya berbeda. Padahal sebenarnya kita tidak serius belajar mazhab Syafi'i. Maka silakan bagi yang mengklaim, menyampaikan bahwa mazhab Syafi'i ini mazhab besar. Bahkan di negeri-negeri Islam yang lain juga demikian. Mereka belajar dengan mazhab yang masing-masing. Termasuk mazhab Syafi'i pun ada di negeri lain. Tapi belajarlah yang serius tentang apa pemikiran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan satu lagi yang lebih tinggi dari itu semua, Imam Syafi'i sendiri sekali lagi mengingatkan bahwa kalau ada satu hadis yang sahih, maka itu adalah mazhab. Kedatangannya ke negeri piramid tak sia-sia. Di negeri ini, Imam Syafi'i juga berkesempatan mengenal Sayyidah Nafisah, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 6 tahun, Imam Syafi'i tinggal di negeri ini hingga wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Sebuah riwayat menyebutkan, Imam Syafi'i wafat akibat serangan sekelompok orang yang fanatik terhadap salah satu mazhab. Ia terluka parah dan tak dapat disembuhkan hingga wafat di usianya 54 tahun dan dimakamkan di kawasan Kota Lama, Kairo.